Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati hari ini Tuhan, memberkati baik waktu kami kerja maupun waktu kami tidur. Kiranya Tuhan hari demi hari, biar kasih Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kami. Dan Roh-Mu tetap memimpin kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Dan perlindungan-Mu melindungi kami dari segala kuasa setan, roh-roh jahat, orang-orang jahat, maupun dari penyakit dan wabah. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, supaya mereka Tuhan tolong, supaya mereka boleh dipulihkan, dikuatkan, dan diberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perjalanan hidup kita itu ke depan. Namun kerap kali waktu kita berjalan ke depan, itu memang ke depan arahnya. Tetapi sebenarnya kita bisa menyimpang ke kiri pelan-pelan. Terus akhirnya jadi kita tanpa sadar, akhirnya saudara ya kembali lagi karena akhirnya berputar lagi. Sehingga kalau kita ke depan itu arah yang mana yang kita lihat? Seandainya saudara kita tidak ada matahari saudaranya. Kita jalan mau ke depan di tengah-tengah hutan. Kita jalan ke depan, ada pohon, kita belok sedikit, jalan lagi. Ada pohon, tanpa sadar kita dibelokkan. Dibelokkan lama-lama kita bisa kembali ke tempat kita atau di belakang lagi. Kenapa? Karena kita tidak punya satu kompas atau petunjuk di depan. Jadi seperti orang Kristen ini perlu untuk punya satu pandangan ke depan. Apa itu pandangan? Yaitu tentang Tuhan, kasih setianya, dan firman-Nya. Itulah yang harus kita lihat ke depan. Ketika kita bingung, kita membaca firman Tuhan, itulah yang ke depan kita. Jikalau kita punya kesulitan persoalan, saudara, kita harus pergi ke kasih setia Tuhan, itulah yang ke depan. Jikalau kita keputus asa, kepada kita kemudian kita mulai kecewa, sakit hati, saudara, dendam, iri, berarti kita mulai berputar kembali. Dan kita lebih dalam terperosoknya. Apapun yang orang perbuat bagi kita, mungkin saudara dia tanpa sengaja akhirnya menimbulkan kerugian atau membuat kita dalam situasi sulit dan bencana. Tetap kita harus melihat firman Allah, yaitu supaya Tuhan menolong kita. Karena kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup. Apa yang dilakukan oleh Daud, apa yang didoakan oleh Daud. Kita lihat dulu Mazmur 86 ayat yang ke-15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Saudara lihat ini, ada berapa penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Saudara lihat itu, berarti kita lihat itu ada penyayang. Dan dia itu sayang dengan kita. Pengasih, berarti dia mengasihi kita. Panjang sabar, apapun yang kita lakukan kerap kali mengecewakan Tuhan. Tapi kalau kita kembali, dia panjang sabar, saudara. Bahkan berlimpah di dalam kasih-Nya dan setia. Tetap dia mengikuti kita. 5 hal ini yang saudara kita lihat, siapakah yang bisa berbuat kepada kita dengan karakter atau dengan sifat 5 ini. Banyak orang sayang belum tentu dia yang mengasihi. Mungkin sayang karena ya saudara dalam kondisi kita masih mampu, kita kuat, kita memberikan dan sebagainya. Ketika kita nggak mampu, apakah dia menyayang kita? Mungkin orang tua kita iya. Apakah mengasihi orang tua kita? Iya. Panjang sabar? Nah, ini saudara, kerap kali kita manusia tetap saudara lemah. Sebab itu berlimpah dalam kasih dan setia itu hanya Tuhan. Sehingga kalau kita melihat orang tua kita baik, Tuhan lebih baik. Mungkin saudara berkata, orang tuaku nggak baik. Tuhan tetap lebih baik daripada semua orang yang baik. Dan berlimpah kasih daripada orang yang mengasihi kita. Sehingga kita tidak boleh menjual iman kita, berpaling daripada Tuhan karena kasih seseorang. Karena dikatakan bahwa Tuhan itu melimpahkan, berlimpah-limpah kasih dan kesetiaannya kepada kita. Dan panjang sabar, inilah waktunya. Kita kembali, karena kebodohan kita rugi, karena kebodohan kita kena bencana, akhirnya kita salahkan Tuhan, saudara. Akhirnya kita nggak ke gereja, salahkan pemimpin. Ya, itu tindakan yang tidak bijaksana. Seharusnya kita datang di bawah kaki Tuhan ke gereja atau ke
pemimpin kita, minta didoakan, kita minta ampun. Karena Tuhan itu terlalu baik, terlalu penyayang, mengasihi, panjang sabar, berlimpah dalam kasih dan setia. Jangan dilupakan itu. Sehingga kita orang percaya perjalanannya itu penuh dengan kasih sayang Tuhan, penuh dengan limpahan kasih setia, dan selalu ada kesabaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita lihat hal yang kedua, yaitu ayat ke-16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu dan perempuan. Ini permohonannya cukup banyak untuk keluarganya, supaya Tuhan itu melihat dia, saudara. Tetapi supaya Tuhan mengasihi dia, tetapi yang lebih penting, saudara, bahwa Tuhan itu ada kekuatan kita. Sehingga dikatakan, berilah kekuatanmu kepadaku. Sehingga kalau dikatakan Tuhan itu kekuatan kita. Karena kita kuat, makanya saudara kita bisa supaya Tuhan itu mau memperhatikan kita. Karena kekuatan Tuhanlah, maka Tuhan bisa memberkati anak-anak keluarga kita semuanya. Karena kekuatan Tuhanlah kita bisa berdiri. Bukan hanya itu, kekuatan dan penghiburanku itu dari mana? Dari Tuhan. Bahkan dikatakan kekuatanku, penghiburanku, dan penolongku itu Tuhan. Kenapa kita katakan kekuatan? Karena Dia yang memperhatikan kita. Mengapa kita katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan kita? Dia yang selalu menolong kita, gitu. Dia panjang sabar kepada kita. Sebab itu, saudara, kita harus yakin karena Dia yang menghibur ketika kita berduka cita. Dia memberi kekuatan kita kelemah, dan Dia memberikan jalan kepada kita ketika kita tidak ada jalan keluar. Dialah penolong kita. Sebab itu, saudara, siapa yang bisa menolong kita? Mengeluarkan kita dari jerat ini, tidak ada. Kekuatan Tuhan. Dan Dia yang menghibur kita. Dan Dia menolong kita. Sehingga itulah bahwa kita perlu berharap kepada Dia. Tuhan sedang menanti saudara dan saya. Supaya kita memperbarui pikiran dan paradigma kita. Supaya kita jangan cuma di gereja, cuma kita memuji Tuhan, ibadah, kebaktian, rutinitas, tanpa kita mengerti sifat-sifat kasih-kasih Tuhan kepada kita, bagaimana hatinya kepada kita, dan bagaimana kita membersihkan hati kita, dan bagaimana kita boleh berjalan di dalam pikiran Tuhan, bukan pikiran kita. Kerap kali kita berjalan dengan pikiran kita, sehingga kita mencari penghiburan dari luar, kita mencari pertolongan dari luar, kita minta kekuatan dari luar. Kembali kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-17. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Dialah yang menolong dan menghibur kita. Sehingga doa Daud, berilah kepadaku satu tanda kebaikan. Artinya saudara, Daud dalam kesulitan dari tantangan, ya, dia yakin, tapi dia minta Tuhan beri satu tanda kebaikan. Kebaikan. Ya mungkin kemurahan kasih sayang Tuhan. Sehingga saudara, dia mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Mungkin dia mendapatkan satu pengharapan. Ya, atau satu titik terang lah. Sehingga itulah menjadi satu, waduh luar biasa Tuhan. Bahwa memang Engkau adalah penolong penghiburku. Hanya cuma satu tanda saja. Padahal Tuhan bisa memberikan kepada kita jalan demi jalan. Sebab itu saudara, apa yang saudara butuhkan? Tanda. Nah kalau saudara berkata, ya Tuhan berikan aku tanda. Tandanya adalah hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, inilah tanda kebaikan Tuhan. Sehingga hari ini kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberi kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, karena Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, limpah dengan kasih dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau perhatikan Tuhan doa kami, kasihanilah kami. Biar anak cucu kami, Tuhan tolong semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami diberkati dan menjadi berkat. Supaya kami dilindungi dari orang-orang jahat, kuasa kegelapan, setan-setan, apapun juga wabah penyakit. Saat ini, jikalau saudara dalam pergumulan, permasalahan yang berat, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Ingatlah Tuhan itu Tuhan penuh kasih sayang, pemurah, panjang sabar, berlimpah kasih.
Dia adalah kekuatan penolong dan penghibur kita semua. Dan kau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah pulih, dan diberkati Tuhan. Dan diberikan hikmat jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan, yaitu konseling dan doa, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.